Oke, selamat malam pemirsa dan para sahabat skala dimensi dimanapun kalian berada. Malam ini saya berada di Gua Selarong, tepatnya di petilasan Pangeran Diponegoro. Malam ini saya akan mengulik satu sejarah yang konon katanya banyak cerita-cerita mistis di sini. Nanti kita akan dibantu dengan ahli sejarah yang bernama Gus Satrio ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel Skala Dimensi, oke? Oke, baik pemirsa. Sekarang saya berada persis di tangga pertama untuk mendaki ke Gua Selarong ya. Nah, dan di sini saya akan ditemani dengan ahli sejarahnya yang bernama Gus Satrio. Monggo Gus Satrio. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya sekarang udah bersama Gus Satrio di sini. Beliaulah yang nanti akan menjelaskan sebuah sejarah Gua Selarong ini ya. Oke Gus, gimana kita Gus? Oke, Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah malam ini KJ beserta tim bisa ziarah ya, murid-murid kebudayaan di sini. Alhamdulillah. Tapi ya alangkah bagusnya, maaf sebelum kita naik ke atas, seyoganya kita berdoa. Pamitan dulu. Oh siap. Oke teman-teman, Gus Satrio menyarankan sebelum kita naik ke atas, dia menyarankan kita untuk berdoa dulu ya. Assalamualaikum ya sahibal karomah. Assalamualaikum ya rijalul goib fi hadzal maqam Gua Selarong. Yaghfir lana wa lakum antum salatuna wa nahnu bil asar ji'na kazairin wa ala maqami tawafifin. Allah bikin ya. Monggo. Sudah. Monggo. Ya. Gus, berarti jalannya memang cukup menanjak ya Gus ya? Betul KJ. Ya inilah salah satu filosofinya, hidup butuh perjuangan. Oh, lumayan. Termasuk beliau juga. Salah satu pejuang, berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita ini. Kita tinggal menikmatinya. Oke. Tetap semangat ya. Semangat. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sekarang berada di tepat pintu Gua Selarong, tepatnya Gua Kakung ya. Gus Satrio ya. Ya betul. Ini Gua Kakung. Dan di sebelah sana pun ada dua putrinya. Nanti kita terangi sejarahnya. KJ. Ya gimana? Jadi anaknya kita masuk sedikit ke dalam. Bisa, monggo. Monggo. Oke pemirsa, sekarang kita berdiskusi dulu ya Gus ya. Iya. Kita untuk biar Putra Wahya mengenal sebuah sejarah nih Gus. Jadi mohon dibantu untuk secara detailnya. Oke, selamat malam pemirsa, seluruh sahabat Skala Dimensi. Sugeng Dalu, Rahayu. Persis posisinya kita berada di Gua Selarong. Ini Gua Kakung. Gua Kakung di sini ada dua tempat. Sebelah sini Gua Kakung, tempat tinggalnya beliau, Pangeran Diponegoro. Dan kalau dari istri beliau sebelah sana Gua Putri, ada dua. Berarti ada dua gua ya? Betul, ya, betul. Ada dua gua di sini, Gua Kakung, dan sebelah sana Gua Putri. Begitu. Seiring sejarahnya sendiri, Gua Selarong ini memang dulu dibikin oleh beliau Pangeran Diponegoro itu untuk benteng perjuangan beliau melawan penjajah orang Belanda ya, zaman Belanda. Jadi beliau waktu itu, karena kita bangsa Indonesia waktu itu kalah dengan persenjataan, beliau bergeser sedikit, pertahanannya bergeser mencari tempat, ya dapatlah di sini, yaitu di Gua Selarong ini. Jadi ini termasuk benteng
termasuk juga tempat tinggal beliau ya, selama kurang lebih 5 tahun, mulai semenjak tahun 1825 sampai 1830, berarti 5 tahun beliau bermukim di sini untuk berjuang menciptakan perjuangan yang sudah kita kenal gerilya. Untuk mengenai ini ada para subscriber yang pada intinya banyak tanya ya Gus ya, mengenai pintu goibnya yang berada di Gua Selorong ini apakah benar adanya Gus? Jadi gini aja ya, kita terangin dulu. Pangeran Diponegoro bernama asli Raden Mas Bindoro Ontowiryo, putra dari Gusti Ngarosodalem Sultan Hamengkubuwono yang ketiga dari Selir, Ibu Ratu Dewi Mangkarwati. Beliau pertama kesini itu ada juga timnya atau wakil-wakilnya beliau. Jadi di situ sampai ada istilah tersohornya 5 serangkai aja ya. 5 serangkai itu diantaranya satunya Pangeran Diponegoro itu sebagai panglima tertinggi, yang kedua Pangeran Mangkubumi, yang ketiga Ngabei Joyokusumo, yang keempat Kiai Sentot Prawiro Dirjo atau Sentot Alibasa, salah satu pahlawan juga nasional ya. Yang kelima yaitu Kiai Mojo. Itu tugasnya masing-masing kan ya. Tugasnya masing-masing. Maksudnya tugasnya masing-masing itu gimana tuh Gus? Oke. Pangeran Mangkubumi beserta Ngabei Joyokusumo dan juga Kiai Sentot Prawiro Dirjo itu bagian siasat strategi perang dan juga bagian dapur ya, untuk perbekalan untuk perang ini dalam penjajah. Karena beliau pertama kali mendirikan perjuangan di sini itu pasukannya kurang lebih baru 77 orang, dan itu semua turunan dari HB1, HB2, HB3 bersatu 77 orang. Akhirnya dengan halusnya satu yang tadi itu Kiai Mojo bagian religi, bagian berdakwanya melawan perang penjajah itu dengan halus merekrut para penduduk di sekitar sini sampai sampai ribuan laskarnya Pangeran Diponegoro. Malah tercatat dalam sejarah Pangeran Diponegoro, perang Diponegoro atau perang Jawa itu sangat gaungnya sangat Belanda merasa paling rugi nyawa juga rugi biaya. Tercatat dalam sejarah sampai menghabiskan dana 25 juta gulden Belanda melawan perjuangannya Pangeran Diponegoro beserta para pasukannya. Dan tadi yang KJ tanya masalah pintu gaib, saya pribadi ya, dan insya Allah barusan kami pun tadi kesini sudah dapat restu izin dari pengelola atau penjuru kunci Gua Selarong ya, KJ tadi kan ya, alhamdulillah kita dapat restu beliau juga. Daratnya kalau menurut saya pribadi, kita secara logika dulu, namanya pintu gaib saya sendiri meyakini 80%. Karena apa? Beliau Pangeran Diponegoro beserta pasukannya selama 5 tahun cuma bersembunyi di sini mengatur siasat perang gerilya, tapi beliau belum pernah ketangkap. Berapa kali Gua Selarong digempur oleh penjajah, tapi oleh penjajah disergapnya Pangeran Diponegoro beserta pasukannya itu tidak kelihatan. Wah, padahal beliau ada di sini. Ya itu konon katanya, kata sepuh ini sepuh para tiang Winasi Swastiko, beliau masuk ke pintu gaib itu cuman orang-orang tertentu yang mungkin dikasih daya lindungi oleh Allah yang langsung bisa menembus dimensi itu gitu. Pada akhirnya bentuk gue seperti ini ya Gus? Betul tadi ya, buntu ya, betul kita tadi tidak ada pintu kemana, cuma ya, seginilah ruang segini. Oke pemirsa, kalau untuk Bu Satrio meyakini dengan adanya pintu goib itu 80% ya Gus? Betul. Benar adanya ya Gus ya? Adanya benar konkret. Begitu. Waalaikumsalam ya.
Pamit awal Pak. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ada kabar berita tanpa kita sangka, tanpa kita minta, karena saking beliau walaupun mungkin di sini cuma petilasan ya, tapi yang namanya ruh pahlawan, ruh seorang wali, seorang yang ulung alim itu ruhnya tidak meninggal. Ini kabar berita juga. Saking senangnya kita ini putra wayang muri-muri mendoakan beliau mau ngasih tanda sih kenang-kenangan aja. Itu maksudnya tandasi atau kenang-kenangan seperti apa ya maksudnya? Ya, saya sendiri tidak tahu. Tapi ya biasanya kalau orang sepuh ngasih tanda itu pasti barang yang bermanfaat ya. Coba aja mulai ritual aja. Apapun bentuknya nanti kita terima, kita harus bersyukur. Karena tanpa diminta kita kan, tanpa diminta, tanpa kita sangka. Oke, baik pemirsa, ini kabar baik ya, khususnya bagi saya ya. Tanpa kita minta, beliau dengan ikhlas ingin mengasih tandasi atau kenang-kenangan ke saya nih. Dan saya pun tidak tahu akan berbentuk apa ya Gus ya. Betul. Jadi untuk lebih lanjut seperti apa ya Gus? Ya. Coba kaji ritual aja. Coba sambung rosok kalau bahasa Jawa monggo. Oke. Ya. Pemirsa, mungkin untuk sesi diskusi cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan sambung ke sesi sambung rosok dulu ya. Biar saya ingin mendekatkan dengan beliau dulu ya. Saya ingin melakukan satu ritual dulu bentar ya. Jadi gini udah, langsung udah. Lihat secara detail ya.
Aduh, Kak. Aku palsu. Iya. Wujud ya. Belum. Tolong kamera di zoom. Boleh diambil bos atau gimana bos? Oke, ambil. Saya ngambil ya, tadi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Ya di zoom, tolong di zoom. Tolong di zoom. Oke. Oke. Oke, mari kita selanjutnya. Oke, sambil duduk dulu kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini aja ya. Ini panas sih. Ini apa ini? Saya pribadi ini termasuknya ini yang dia selama ini orang cari ya, orang cari aja. Jadi booming di mana-mana, khususnya di Pulau Jawa atau Indonesia, orang cari yang namanya mustika merah delima katanya. Ini alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. khususnya sampai beruntung ini ya, beliau ngasih tanda sip merah delima, mustika merah delima. Oke, tolong. Nah ini bundanya, maaf. Oke, maaf saya tangan kiri. Oke, mustika merah delima ya. Ini kita di sini bukan narik ya. Ini dikasih ya, dikasih melalui ritual, dikasih. Ini tanda si dari beliau ya, dari sepuh yang ada di Gua Selarong. Mudah-mudahan jadi berkah semuanya. Oke. Ini boleh saya terima nih bos? Oke, ini sudah hak sampean, ya. Hak sampean, adapun itu nanti sampean kesananya, yang namanya kita sudah dikasih tanda sih oleh sosok, dan insya Allah ini jadi berkah. Manfaatin, ambil manfaatnya yang berguna ya. Tentunya berguna khususnya pribadi, keluarga, dan juga tetangga, juga untuk umum. Begitu. Oke pemirsa, saya sangat senang sekali ya dengan adanya mustika merah delima ya, Merah ya, iya betul. yang dijadikan untuk tanda sih ke saya. Dan kurasa untuk perbincangan kita malam ini kita tutup dulu ya Gus ya. Betul. Jangan kemana-mana, tetap nantikan channel kami untuk selanjutnya ya. Terima kasih.